Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Hari ini aku akan mereview ini, Mazda CX-3. Jadi di video ini aku akan membahas secara menyeluruh termasuk juga impresi berkendara dengan Mazda CX-3 ini. Oh iya, aku juga yang berterima kasih dengan Mazda Indonesia sudah membolehkan aku untuk test drive sekaligus mereview mobil ini. Terima kasih banyak Mazda Indonesia. Bagi teman-teman yang belum tahu, CX-3 ini adalah entry level dari Mazda CX atau SUV-nya Mazda. Makanya dia ini adalah SUV paling compact dari Mazda. Di atasnya Mazda CX-3 itu ada CX-5, ada CX-8, CX-9, CX-30, CX-50, bahkan sampai CX-90 itu SUV yang sangat mewah sekali dari Mazda CX-90 itu. Tapi sayangnya CX-90 itu nggak masuk Indonesia. Kalau harganya, jadi Mazda CX-3 itu ada dua variannya. Ada yang bermesin 1500 cc, ada yang bermesin 2000 cc. Di sebelahku ini yang bermesin 1500 cc. Harganya yang 1500 cc itu 379 juta, sedangkan yang mesin 2000 cc itu dia harganya 470 juta. Bedanya hampir 100 juta. Nah, kita akan lihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini sehingga harganya itu bisa menyentuh 379 juta. Simak videonya. Jadi Mazda CX-3 itu pertama kali diluncurkan secara global itu tahun 2014. Masuk ke Indonesia yang pertama kali itu tahun 2017. Itu desainnya memang luar biasa sekali Mazda CX-3. Banyak sekali orang yang suka. Tapi pada saat masuk pertama kali ke Indonesia itu hanya ada yang bermesin 2000 cc. Jadi ada yang bermesin 2000 cc. Nah, tahun 2021 kemarin itu barulah dimasukin yang versi 1500 cc. Seperti di sebelahku ini yang bermesin 1500 cc. Di tahun 2022 akhir, Mazda CX-3 ini melakukan sejumlah improvement seperti ada tambahan wireless charging, lalu ada HUD. Jadi sejumlah improvement. Kita langsung lihat ke bagian depannya aja. Yang aku suka dari bagian depannya pertama adalah DRL-nya. DRL-nya dia bentuknya itu sangat keren. Dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat SUV-nya Mazda seperti CX-3, CX-5, CX-9 itu memiliki grill yang mirip-mirip seperti ini bentuknya dia. Mungkin setiap model aja dia mungkin semakin besar, tapi bentuknya pun dia juga mirip-mirip, dan tampilan dari desain SUV-nya Mazda tampang depannya itu tuh sangat bagus sekali. Aku sangat suka sekali dengan desainnya. Lampunya dia sudah LED. Dia main headlightnya sudah LED, fog lampnya dia juga sudah LED. Mungkin itu di bagian depannya. Grill dia berwarna dark chrome seperti ini grillnya, ditambah ada aksen chrome di samping-sampingnya. Kalau misalnya di CX-5 ini logonya sudah menggunakan radar, jadi sebagai radar logo, tapi di sini enggak karena dia nggak ada adaptive cruise control. Kita langsung lihat bagian sampingnya. Velg dia berukuran 18 inci depan dan belakang, warnanya dia satin, lalu ada abu-abu gelapnya digabung gitu, jadi kelihatan juga sangat sporty. Di spion ini ada untuk blind spot monitoring, jadi mendeteksi mobil atau motor dari sisi kanan atau sisi kiri. Nanti akan kita coba juga. Kuncinya sudah sama seperti Mazda sekarang, hampir semuanya sama. Dia kotak seperti ini kuncinya. Membukanya atau mengunci mobilnya dari samping, bisa dari sini. Mengunci pun dia juga dari samping sini. Kalau mau lebih gampang, kunci cukup kita kantongin aja. Kita bisa buka mobil dari sini. Di dalam pun juga dia sudah menggunakan engine start stop button. Jadi kunci cukup kita kantongin sampai kita ke tempat tujuan, tidak perlu dikeluarin pun juga tidak apa-apa. Menguncinya bisa tekan lagi tombol di sini, atau kita bisa menjauh dari mobilnya. Nah, sampai sini. Nah, dia akan langsung terkunci mobilnya. Tapi pada saat kita mendekat, itu mobil tidak akan terbuka secara otomatis. Menurutku itu lebih aman. Karena kalau misalnya ada orang yang berniat tidak baik, lalu kita mendekati mobil kita dengan lalu mobil terbuka otomatis, itu tuh bisa berbahaya. Jadi ini salah satu fitur safety yang juga aman menurutku. Jadi kita harus membuka mobilnya dengan sendirinya. Jadi kita cukup tinggal tekan saja dari sini, mobilnya akan langsung terbuka. Bagian belakangnya dia bagus ya menurutku, desain belakangnya dia keren. Lampunya, ini lampu ciri khasnya Mazda, dia bulat seperti ini lampunya, lampu indikator ada di bagian tengah. Ini lampu mundurnya. Di bawah, nah ini ada
dua knalpot, dan itu bukan hanya sekedar hiasan aja, itu beneran knalpot asli dua-duanya. Suaranya sih ya seperti sewajarnya suara mesin 1500 cc biasa, tapi ini kalau aku yang dengar ya itu ada seperti suara sportnya sedikit. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, letak kamera mundurnya ini di sini. Ini kamera mundur jadi di bagian bawah sini. Bagasinya dia cukup besar, bagasinya. Ini ada tempat penyimpanan, ada tempat lagi di bawah untuk ban serep. Jadi di bawah ban serep sama ada toolsnya juga. Nah, kalau misalnya kita beli Mazda CX-3 ini, kita langsung mendapatkan fire extinguisher juga untuk pemadam api kecil di bagian belakang sini. Sama di sini ini ada untuk separatornya juga. Oke, ini ada lampu juga di sini. Lampunya nih bisa kita pilih mau mati apa nyala, ada tombolnya di sini bisa kita pilih. Mesinnya menggunakan Sky Active milik Mazda. Dia mesin Sky Active ini sudah pasti halus. Nanti aku coba juga sekalian. Mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder, menghasilkan tidak ada turbo ya. Jadi dia naturally aspirated, jadi mesin yang tanpa turbo, menghasilkan tenaga 111 PS serta torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsinya itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 6 speed. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu klaimnya itu bisa sekitar hampir 12 detikan kalau nggak salah, 0 sampai 100-nya klaimnya. Oke, nanti kita akan coba semua termasuk performanya dan kehalusan mesinnya kita akan coba. Sekarang kita langsung lihat interiornya. Ini pintu belakangnya, membukanya dia hampir 90 derajat sehingga akses keluar masuk dari mobil ini pun juga dia lebih mudah. Interiornya ini dia kursinya dia nyaman. Kursi dia nyaman, tinggiku 179 cm. Nah, ini posisi berkendaraku di depan. Sisa legroomnya dia sedikit, hanya 2 jari sisa legroomnya, tidak terlalu banyak. Sisa headroomnya dia lumayan banyak. Kursinya pun dia juga empuk. Ditambah lagi ada kompartemen di tengah, ada armrest di tengah. Jadi ada 2 cup holder juga di sini. Ini bisa dibuka tutup. Kalau misalnya nggak dipakai sih bisa full untuk tangan. Kalau misalnya dipakai, tangan kita hanya bisa segini aja. Cuman lebih enak nih kalau misalnya ada di bagian depan nih, dia ada di bagian depan tuh tidak terlalu mengganggu tangan kita. Kalau misalnya di sini walaupun nggak ada minuman mungkin bisa lebih enak. Kalau ada minuman ya seperti aku bilang hanya segini aja. Di tengah ini ada gundukan yang agak tinggi. Gundukannya dia agak tinggi. Kita coba duduk tengah. Duduk di bagian tengah dia memang lebih tinggi posisi duduknya. Dia lebih tinggi. Cuman kaki memang tidak bisa di tengah karena gundukannya yang tinggi ini seperti aku bilang. Memang paling enak tuh di bagian samping sudah pasti. Oke, kursinya sudah fix, tidak bisa diatur untuk reclining maupun maju mundur, tidak bisa. Cuman ini sama Mazda dibuat kursinya, lihat nih, kursi yang penumpang dari bagian belakang dibuat agak melengkung masuk sedikit karena kalau rata ini sudah tidak ada legroom lagi pasti sama sekali. Oke, ini Mazda ya. Setiap mobil Mazda itu pasti kualitasnya dia sangat baik. Ini soft touch dengan aksen-aksen yang sangat bagus sekali. Ada aksen-aksen karbon di bagian pintunya, soft touch semua. Kita lihat bagian depannya. Duduk di bagian depan ini, yang paling pertama aku rasakan adalah betapa nyamannya kursinya, posisi berkendaranya dia sangat enak sekali. Setirnya dia bisa diatur tilt dan juga teleskopik, sehingga ini posisi berkendara dia bisa lebih enak. Kursinya dia bisa diatur untuk maju mundur sudah pasti, masih manual pengaturannya. Lalu untuk naik turun bisa juga dan reclining. Jadi posisi duduknya enak. Ini setirnya pun aku sangat suka dengan setirnya Mazda, bentuknya dia sangat bagus. Setirnya dia enak digenggam. Di sebelah kiri ini ada untuk volume, untuk voice command, ada untuk info ini dia untuk melihat MID-nya di sini, ada untuk angkat dan tutup telepon juga di sini. Sama di sebelah kanan ada untuk cruise control. Di belakang ini ada untuk pedal shift. Bisa dari sini juga. Atau manual pun juga bisa dari sebelah sini. Cukup kita D lalu kita geser ke kanan. Bagian tengahnya ini dia untuk mengendalikan, ada di bagian sini untuk mengendalikan head unitnya, ada di bagian sini menggunakan knob ini karena pada saat kita sudah jalan
kita sudah jalan. Kita tidak bisa touchscreen lagi seperti ini, tidak bisa touchscreen, hanya bisa dari sini aja. Itu fitur safety juga supaya kita tidak terdistract juga kalau misalnya mengendalikan dari sini. Kalau dari sini kan lebih mudah jadinya. Ada untuk volume, ini untuk volume bisa dari sini. Parking brake dia sudah elektrik. Kalau misalnya kita mau jalan, kita sudah di D, kita mau jalan, itu cukup kita injak gas saja, dia akan lepas secara otomatis rem tangan. Itu kalau posisi kita sudah di D. Kalau misalnya kita di netral apa reverse atau park, itu tidak akan terlepas sendiri. Ada auto hold juga. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke D, lalu kita lepas rem tangan dan lalu auto hold nyala, itu dia akan langsung ngerem sendiri dia tanpa perlu kita rem. Wireless charging, ini ada tambahan wireless charging sekarang. Wireless chargingnya ini bisa kita matikan juga, jadi tidak harus nyala setiap kali. Kalau misalnya kita meletakkan barang terus tidak ada tidak mau kalau ada kontak electricity terhadap barang tersebut, ini bisa kita matikan. Head unitnya dia lengkap, head unitnya dia cukup lengkap. Ada untuk Apple CarPlay sudah wireless juga koneksinya kalau misalnya iPhone. Kalau Android Auto itu tetap harus menggunakan kabelnya, ada untuk USB-nya di sini. Apple CarPlay-nya termasuk dia pasti sudah ada untuk bisa pakai Google Map, bisa pakai Waze juga kalau teman-teman ada Waze. Mendengarkan lagu nih menggunakan Spotify atau Joox dari sini pun dia juga bisa. Di depanku ini persis ini ada kaca, ini mungkin kelihatan. Ini nih untuk head up display. Head up display bisa kita atur untuk tinggi rendahnya dari angka speedometernya itu. Tapi sayangnya kalau misalnya kita mau clear view, ini kaca tidak bisa ditutup. Jadi kaca akan terbuka terus kecuali kita matikan mesinnya baru dia menutup. Di kanan dia ada untuk iStop off. iStop tuh jadi kalau di Mazda itu mungkin kalau Mazda menyebutnya iStop, tapi mungkin kita biasa dengar adalah auto start stop, dimana kita bisa kalau pada saat terkena macet atau berhenti itu dia mesinnya akan mati secara otomatis dan masuk ke mode standby. Kalau kita gas lagi dia baru nyala. Nanti kita akan coba, termasuk auto hold juga akan kita coba nanti. Lalu sebelahnya lagi ada tombol untuk traction control off. Traction control bisa kita matikan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi karena ini mobil, karena konsepnya Mazda seperti aku bilang, Jinba Ita itu jadi seperti konsepnya mobil driver menyatu dengan mobilnya. Kita langsung aja jalan menggunakan mobil ini. Let's go. Oke, ini aku udah jalan menggunakan mobil ini. Yang pertama kali aku rasakan adalah betapa halusnya mobil ini. Mesinnya dia halus, peredaman mesinnya pun dia juga cukup baik, kekedapan kabinnya pun dia juga cukup baik. Jadi di dalam kabin ini kita juga sangat nyaman. Lalu yang kedua adalah betapa enaknya posisi berkendaranya. Jadi karena mungkin setirnya juga dia bisa diatur teleskopik maju mundur, dan kursinya pun juga bisa diatur lebih banyak pengaturannya. Itu tuh kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang sangat nyaman sekali. Lalu juga yang aku suka lagi adalah instrumennya ini. Instrumen ini sangat enak untuk dilihat karena dia takometernya dia analog, speedometer dia hanya kecil di bawah sini, agak besar tapi nggak begitu besar banget. Ini pun dia juga enak dilihat karena dia kelihatan sporty untuk instrumen ini. Lalu juga ada head up display-nya itu yang enak, jadi kita tidak perlu ngeliat ke instrumen terus, cukup kita ngeliat ke depan ini sudah kelihatan, dan itu bisa diatur untuk tinggi rendah. Head up display-nya itu angkanya bisa kita atur tinggi rendahnya, itu pun juga enak. Nah, ini kita coba aja handlingnya. Untuk handlingnya dia cukup baik, handlingnya dia bagus juga, enak juga, di kecepatan lumayan itu dia setirnya pun juga direct, dia pengendaliannya oke dia. Oke, kita akan coba handlingnya pada saat menikung. Ini ada tikungan di depan, kita langsung coba aja. Nah, ini dia tikungannya, kita coba. Wow, handlingnya pun dia juga sangat baik sekali, bagus itu menikungnya, dia sangat enak sekali. Mungkin karena suspensinya yang tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras, itu dia body rollnya pun dia juga bisa tidak terlalu banyak, jadi sangat minim body rollnya itu. Nah, kalau kita coba respon mesinnya, ini pada saat pakai mode normal seperti ini, jalan santai, ini mesinnya enak, halus dia. Tapi kalau kita pindah mode sport, nah
dia langsung mencari gigi yang paling bagus untuk berakselerasi dan begitu kita gas, wow, dan dia langsung nyari gigi yang lebih tinggi lagi sehingga akselerasi pun juga dia lebih enak, dan tarikannya pun dia juga sangat halus lagi nih. Kita coba, tarikannya pun dia juga sangat enak dan sangat halus. Lalu ada fitur blind spot. Ini kalau misalnya ada motor di sebelahku gini, lalu dia lampunya akan menyala, dan kalau misalnya aku nyalakan lampu indikator, nah dia akan langsung memberitahu aku bahwa ada motor dari sebelah kiri. Jadi sangat bermanfaat sekali. Itu pun dia ada suaranya itu tuh pada saat kita nyalakan lampu indikator. Kalau kita tidak menyalakan lampu indikator, dia hanya akan ada lampu yang nyala dari kanan maupun di kiri. Itu sangat membantu sekali kalau menurutku. Kalau misalnya kita nggak ngeh ada mobil dari kiri apa dari kanan di area blind spot, itu sangat membantu sekali kalau menurutku. Nah itu dia akan nyala tuh. Dia akan nyala. Ini ada mobil dari kiri, aku nyalakan lampu indikator. Nah dia akan nyala, dan di HUD-nya pun juga dikasih tahu kita ada semacam garis-garis gitu, sama seperti di blind spotnya itu memberitahu kita juga. Lalu fiturnya ada lagi auto hold. Seperti aku bilang, auto hold tuh jadi pada saat kita terkena macet, mungkin ya terkena macet tanpa harus netral, rem tangan, terus menjalan harus turunin lagi, pindah ke D lagi. Di sini tidak perlu repot-repot, cukup nyalakan auto hold. Pada saat kita berhenti, itu tuh tunggu sampai ada tulisan holdnya nyala, kita lepas rem, mobilnya akan diam, dia akan nahan sendiri mobilnya. Itu sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya menjalan, kita injak gas lagi, tapi itu jangan begitu berhenti langsung kita lepas remnya. Tunggu betul-betul sampai ada tulisan hold di sebelah sini nyala, baru kita lepas. Kita coba aja nih, kita coba berhenti di sini, kita nyalakan auto holdnya, kita berhenti. Nah holdnya nyala, ini aku lepas kakiku masih di D, rem tangannya masih turun, ini mobilnya diam aja, kita gas, nah dia baru jalan. Nah kalau iStop-nya ada fitur auto stop, atau mungkin kita biasanya dengarnya auto start stop. Auto start stop itu jadi bisa membantu untuk menambahkan keiritan bahan bakar. Jadi kalau misalnya kita berhenti, ini kita berhenti aja gitu, itu mesin dia akan mati dan masuk ke mode standby. Ini mesinnya mati sudah, tapi ya semua tetap nyala, multimedianya, instrumen, AC semua tetap nyala. Itu menambah untuk keiritan bahan bakar. Bahan bakar bisa lebih irit lagi dengan iStop itu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau pakai, mau tetap nyala terus mesinnya pada saat berhenti, di sini ada tulisan iStop off. Cukup kita tekan agak lama. Nah, di sini akan muncul tulisan iStop. Itu menandakan bahwa mesinnya tidak akan mati pada saat kita berhenti, atau tidak akan masuk ke mode standby atau mati. Jadi itu fitur yang juga bermanfaat kalau menurutku. Nah ini ada putaran balik. Ini kita langsung coba aja untuk radius putarnya. Ini jalanan satu arah, tapi satu arah ada 2 lajur dia. Kita langsung cobain aja seberapa jauh sih radius putarnya, kita coba. Ya, oke. Oh dia ngambilnya lumayan deh. Ini jalanan 2 lajur seperti ini, dia ngambilnya hampir sampai lajur kedua dia ngambilnya. Jadi lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kita memutar balik, itu kita pastiin kita agak kiri sedikit seperti ini. Ini agak ke kiri sedikit, jadi agak jauh mungkin. Tapi tetap dapat. Ini karena jalanannya besar juga. Tapi kalau jalanannya agak kecil, itu kita harus agak ke kiri sedikit. Nah ini dia lumayan jauh ngambil, aku udah agak ke kiri padahal. Jadi radius putar agak jauh dia. Oke, jadi menurutku ini mobil dia nyaman, fun to drive, performanya pun dia juga sangat bagus. Nah, kalau sekarang saatnya menjawab pertanyaannya, apakah dengan harga 379 juta mobil ini worth it untuk dibeli? Jawabannya adalah ya, ini mobil worth it untuk dibeli karena dia nyaman seperti aku bilang, dia fun to drive, dan fiturnya pun dia juga cukup bagus. Nah, kalau teman-teman ingin mencari yang Mazda yang mungkin SUV-nya Mazda yang mungkin tenaganya lebih besar, lebih canggih dan lebih nyaman dari CX-3 ini ada. Di atasnya ini ada CX-5, CX-9, CX-30 yang nanti juga akan aku review. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.